menjelaskan terjadinya suatu fenomena. Ya. Ada yang tahu tujuannya? apa? Tujuan eksplanasi Untuk menjelaskan suatu fenomena. untuk menguraikan proses suatu kejadian agar mudah dipahami. Oke. Saya akan menjelaskan dari pengertiannya ya. Oke, Bu. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya maupun pengetahuan dengan urutan sebab akibat yang logis. Tujuan utamanya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Contohnya fenomena gunung meletus, banjir, hujan, gempa bumi, dan kemacetan urbanisasi. Tujuannya menjelaskan proses terjadinya fenomena secara ilmiah, memberikan informasi faktual kepada pembaca, membantu pembaca memahami sebab akibat dari suatu fenomena, meningkatkan wawasan tentang fenomena alam dan sosial yang terjadi di sekitarnya. Ada yang tahu ciri-cirinya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Berisi fakta, Bu. Ya. Menggunakan kata kerja, menggunakan konjungsi kronologis. Ada lagi? Informatif. Sudah? Ada lagi? Sudah, Bu. Ciri-cirinya yang pertama itu membahas fenomena yang bersifat faktual dan bukan fiksi. Kedua, penjelasannya disampaikan secara ilmiah dan logis. Ketiga, menggunakan hubungan sebab akibat. Yang keempat, bersifat informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang kelima, banyak menggunakan istilah ilmiah. Yang keenam, menggunakan bahasa yang efektif dan inovatif. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi apa? Pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Berisi tentang gambaran umum suatu kejadian itu. Ya. Selanjutnya ada deretan penjelasan atau penggambaran rangkaian kejadian. Itu berisi penjelasan sebab akibat, proses atau tahapan fenomena secara utuh. Oke, selanjutnya ada interpretasi atau kesimpulan berisi tentang pendapat umum atau rangkuman singkat dari penjelasan yang sudah disampaikan. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi kasualitas atau sebab akibat. Contohnya ada contoh konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Kejadian itu terjadi karena Ya, terus ada lagi. Ada lagi tidak? Ada akibatnya, sehingga, oleh sebab itu, dan sebab. Dan selanjutnya ada konjungsi kronologis atau urutan waktu. Contohnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan pada akhirnya. Ada istilah teknis atau ilmiah, contohnya magma, evaporasi, lempeng tektonik, dan atmosfer. Ada konjungsi kronologis, ada waktu. Ada yang tahu jenis-jenis teks eksplanasi?
Belum belajar soalnya habis malam sampai kita lagi kan dia bukan Tadi gue udah nyebutan di alam sosial budaya teknologi pengetahuan ya. kalau contohnya di fenomena alam ada apa aja? Banjir bisa, Ya, gunung meletus, longsor, tsunami. Ya. kalau yang sosial bingung. Kemiskinan, Urbanisasi. Ya. Ya. kemiskinan. Betul. dan kemacetan. Betul sekali. Kalau yang budaya, Tradisi kesenian daerahku. ya Tari. ada lagi. Betul. Ada itu dan perubahan budaya. Kalau yang ilmu pengetahuan, Alam, Perkembangan teknologi. sosial, Perkembangan kita itu kemajuan teknologi. ya ada proses respiransi dalam transportasi bumi. Langkah-langkah menulis eksplorasi yang pertama mengidentifikasi fenomena yang ada di dasar. Yang kedua, sumber fakta atau ilmiah yang valid. Ketiga, menyusun pernyataan umum. Keempat, menggambarkan rangkaian kejadian secara logis dan kronologis. Yang kelima, menulis usulan atau kesimpulan. Yang keenam, melakukan revisi sesuai kaidah pembahasaan. Selanjutnya, ibu akan memberi kalian tugas ya. Tiga orang tolong. Astagfirullah.
Sudah habis. Tema dari kelompok kami yaitu peristiwa alam. Judulnya proses terjadinya pelangi. Terus pelangi adalah fenomena optik yang muncul di langit dalam bentuk berwarna-warna setelah hujan. Pelangi terjadi akibat pembiasaan dan pantulan cahaya matahari oleh tetesan air. Ketika cahaya mengenai tetesan air, pelangi terjadi saat cuaca cerah. Pernyataannya itu pelangi adalah fenomena optik. Terus penjelasnya itu ketika cahaya mengenai tetesan air. Terus interpretasinya pelangi terjadi saat cuaca cerah.